Dunia ini berubah, tapi tidak dengan cara yang biasa kamu lihat. Bukan gempa, bukan perang, bukan badai. Ada sesuatu yang perlahan-lahan mencuri kesadaran kita. Halus, diam, nyaman. Kita tak lagi melihat langit karena mata kita terkunci pada layar. Kita tak lagi bicara dari hati karena semuanya bisa diketik dan dikirim tanpa rasa. Kita hidup tapi tidak benar-benar hadir. Ini bukan sekedar tentang teknologi, ini tentang kehilangan yang tidak kita sadari. Tentang momen-momen yang hilang karena kita sibuk mengejar yang semu. Tentang perasaan yang tak sempat kita rasakan karena semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu instan. Kita dikelilingi cahaya tapi tersesat dalam kegelapan. Kita punya segala jawaban tapi kehilangan pertanyaan. Kita begitu pintar hingga kita lupa bagaimana caranya menjadi manusia. Dunia ini dulu dibangun oleh manusia, tapi kini diam-diam manusia sedang dibentuk oleh dunia yang diciptakannya sendiri. Teknologi bukan lagi alat, ia menjadi kebiasaan, lalu kebutuhan, dan akhirnya menjadi ketergantungan. Apa itu kecerdasan? Filsuf Yunani pernah berkata, berpikir adalah pekerjaan manusia sejati. Namun kini kita hidup di zaman dimana berpikir dianggap tidak efisien. Kenapa harus berpikir kalau AI bisa menjawab? Kenapa belajar kalau Google tahu semuanya? Tapi jika kamu tak lagi berpikir, siapa yang kamu jadikan tuan di kepalamu? Pernahkah kamu duduk di warung kopi, dikelilingi orang-orang, tapi semuanya menatap layar? Teknologi ada di mana-mana, kita tak bisa lepas darinya. Saat bangun tidur, kita buka HP. Waktu sarapan, sambil scroll berita atau lihat YouTube. Di kantor, kerja di depan layar. Pulang kerja, hiburan lagi, pakai layar. Kita hidup di zaman ketika informasi tersedia begitu indah, tapi mudah bukan berarti paham. Logika mengajari kita berpikir benar, tapi filsafat mengajari kita berpikir dalam. Imajinasi adalah kekuatan mentah manusia, dan teknologi adalah wujud nyatanya, tapi tanpa arah. Bahkan kadang kita tak tahu apa yang kita rasakan karena terlalu sibuk melihat apa yang dikatakan algoritma. Filsafat bukan hanya ada di ruang kuliah atau buku tua. Filsafat ada saat kita bertanya, kenapa aku merasa hampa walau online terus-menerus? Apakah teknologi ini membuatku lebih manusiawi atau justru lebih mekanis? Filsafat memaksa kita berhenti sejenak untuk menyadari kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pencipta arah masa depan. Kita hidup di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia digital. Kita punya akal untuk menimbang, logika untuk menganalisis, imajinasi untuk mencipta, dan filsafat untuk bertanya. Tapi pertanyaannya, siapa yang memegang kendali? Dalam sadar, logika berada pada pikiran yang kritis. Apakah benar evolusi perkembangan kecerdasan ini dijadikan kesempatan demi keuntungan oleh segelintir orang yang berada di wilayah elit kapitalis, seperti sudah jadi hal wajib untuk tetap pada keinginan penguasa? Dari berbagai aspek, aturan yang melibatkan teknologi harus tetap jadi opsi yang tidak bisa ditolak. Pengaruh yang begitu kuat, gaya hidup tajam meningkat, dan jadi respon yang sangat cepat. Dan dampaknya, kamu akan membantah perintah ibumu ke warung demi Free Fire dan Mobile Legends. Kamu tidak membalas respon permisi dari orang lewat di depanmu demi status WA. Dan kamu tidak akan dan malas bertanya akibat Google Maps yang pada akhirnya tersesat di hutan. Selfie dan tag video konten menyiksa diri demi viewers yang akhirnya berujung petaka. Kita membangun teknologi untuk menyelesaikan masalah, tapi tak pernah berhenti menciptakan masalah baru agar teknologi terus dibutuhkan. Seolah logika dan efisiensi lebih penting dari keadilan dan makna. Dan imajinasi, bukankah ia seharusnya membebaskan kita? Imajinasi dikurung dalam target iklan, dijual lewat video 60 detik, dan dibayar lewat perhatianmu. Apakah kita masih bebas atau hanya ilusi kebebasan dalam dunia yang sudah ditulis oleh kode orang lain? Kita bicara tentang etika AI, tapi kapan terakhir kita bicara tentang etika manusia? Kita tanya, apakah robot bisa punya hati? Tapi tak pernah tanya, apakah manusia masih menggunakannya? Filsafat bukan hanya bertanya, tapi berani meragukan semuanya. Logika, kemajuan, sistem, bahkan akal sehat kita sendiri. Mungkin saatnya bukan sekedar menggunakan teknologi dengan bijak, tapi mendekonstruksi seluruh cara kita memaknai hidup. Karena apa gunanya semua teknologi jika kita lupa siapa kita? Teknologi adalah cermin. Apa yang kamu lihat darinya tergantung siapa kamu saat menatapnya. Kita bisa memilih menjadi budak dari asisten yang kita buat, menjadi pemimpin bagi takdir kita sendiri. Kita harus memilih antara terus hidup dalam kenyamanan semua yang dirancang mesin,
atau kembali pada kenyataan penuh luka yang justru membuat kita manusia? Ada ironi yang begitu tajam dalam hidup kita hari ini. Semakin kita terhubung, semakin kita kesepian. Semakin kita punya akses ke dunia, semakin kita kehilangan makna dari keberadaan. Kita tersenyum di foto, tapi menangis saat tak ada yang melihat. Kita bermain dalam dunia virtual, tapi tak tahu lagi bagaimana rasanya memeluk dalam dunia nyata. Kita bebas memilih fitur wajah, tapi lupa bagaimana mencintai wajah kita yang asli. Di rumah yang penuh koneksi internet, hubungan manusia jadi semakin hampa. Anak belajar lebih dulu bicara pada layar daripada menatap mata orang tuanya. Kita menyebutnya kemajuan, tapi coba tanya dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar belajar sesuatu tanpa bantuan mesin? Apa kamu pikir ketergantungan ini terjadi secara alami? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa semua ini hanya evolusi teknologi?